masyarakat Kabupaten Bantaeng terkait kejadian bencana bisa menjadi salah satu penyebab banjir. Air meluap dari sungai, airnya masuk ke pemukiman warga menjadi banjir. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kembali di channel Kifli Official. Alhamdulillah pada hari ini kedatangan narasumber kita yang bernama Pak Ismul Alam Basir STV. Beliau adalah sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng. Tema pada hari ini yang kita angkat adalah mengenai isu atau fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantaeng. Bahkan bukan hanya di Kabupaten Bantaeng, tetapi seluruh di dunia, yaitu bencana alam. Bagaimana kabar teh? Alhamdulillah sehat ini. Oke. Jadi apa penyebab utama banjir dan longsor di Bantaeng? Langsung pada intinya ini kayaknya. Jadi pertanyaan tak itu memang seringkali ditanyakan oleh teman-teman yang lain, khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng terkait kejadian bencana banjir khususnya ya. Iya. Pak Kiai, yang memang setiap tahun menimpa kita punya daerah ini di Bantaeng. Jadi kalau berbicara faktor penyebab, ada beberapa itu yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Di antaranya adalah memang yang paling utama tingkat curah hujan atau intensitas curah hujan yang tinggi. Itu biasanya ada di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Begitu. Itu faktor cuaca namanya atau faktor alam. Ya. Kemudian ada juga faktor lain, biasanya itu kita kenal dengan penyebabnya karena tindakan kita sendiri. Contohnya itu penebangan hutan atau penebangan pohon secara liar di daerah dataran tinggi. Itu jadi air yang mengalir dari dataran tinggi ke arah perkotaan di Kabupaten Bantaeng ini sudah tidak banyak lagi yang bisa menghalangi. Makanya terjadi banjir, khususnya di daerah perkotaan. Tepatnya itu di wilayah Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bisaptu. Itu salah satu faktor dari penyebabnya dari kita sendiri biasanya itu, dari masyarakat. Kemudian ada faktor lain juga, ada penyebab lain seperti tersumbatnya daerah aliran sungai, Pak Kiai. Kita ini punya banyak sungai di Bantaeng. Sungai kecil, sungai besar. Apabila sungai-sungai tersebut terjadi penyumbatan atau pendangkalan, itu bisa menjadi salah satu penyebab banjir. Air meluap dari sungai, airnya masuk ke pemukiman warga menjadi banjir. Begitu Pak Kiai. Terus apa saja jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bantaeng? Kalau berbicara jenis bencana, sebenarnya hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia ini. Apalagi kalau kita lihat di periode akhir tahun seperti ini sekarang, dari bulan 11 sampai bulan 1 atau awal bulan 2, itu sekarang ada namanya itu bencana hidrometeorologi. Itu bisa terjadi di mana saja, khususnya di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke itu bisa saja terjadi. Apalagi sekarang ini ada terjadi di provinsi lainnya. Ya, di ujung Pulau Sumatera itu saudara-saudara kita itu terkena dampak bencana hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi itu umum atau secara garis besar, ya seperti itu tadi yang kita sebut, bisa disebabkan oleh air, terjadi banjir. Yang lain kemudian disebabkan oleh angin, contohnya angin puting beliung atau angin kencang. Bisa juga disebabkan oleh api. Jadi rata-rata bencana hidrometeorologi ini terjadi di periode akhir tahun, seperti yang terjadi di Sumatera dan di wilayah lain itu bisa. Jadi bisa banjir, bisa angin kencang, bisa juga tanah longsor atau tanah bergerak, bisa. Itu semua bencana hidrometeorologi. Begitu Pak Kiai. Jadi kita kan ini bicara di bagian di Bantaeng kan, di kampus sendiri nih. Mulai dari bulan apa kemarin? Bulan 11 nih? Bulan 11 ya. Kemudian kita mau tanyakan, wilayah manakah yang sering kena banjir di Bantaeng wilayahnya? Yang sering terkena banjir? Untuk yang sering terkena banjir di wilayah atau daerah kita ini di Kabupaten Bantaeng, Pak Kiai, memang rata-rata terjadi di 2 kecamatan ini. Yang satu itu di daerah kota. Kalau daerah kota ini maksud saya ibu kota kabupaten, itu Kecamatan Bantaeng. Kemudian di bawahnya lagi
Itu kecamatan Sapu. ya itu. Oh, berarti di dua ini kecamatan Nah, ini yang sering yang sering atau rawan bencana. terjadi bencana banjir, Iya. baik di pertengahan tahun maupun di akhir tahun. Meskipun ini kita kan 8 kecamatan. Iya, betul. Meskipun kecamatan-kecamatan lain juga tidak menutup kemungkinan terjadi banjir juga, namun dari segi intensitas atau tingkat keparahan ini 2 kecamatan sering. Jadi memang tingkat kewaspadaannya ini di 2 kecamatan ini, di Kecamatan Bantaeng maupun Kecamatan Bisapu. Bisa kita lihat banjir yang terakhir itu. Iya. Dampaknya di 2 kecamatan ini agak parah. Meskipun terjadi juga di kecamatan lain, cuma kecil intensitasnya ya. Begitu pakai. Tapi memang ini 2 kecamatan Pak Anu ya, rawan sekali. Iya. Iya. Karena memang apalagi kalau hujan sudah tingkat intensitas hujan itu tinggi, Iya. misalnya setengah hari atau lebih dari 4 jam saja, namun lebat, Iya. deras, itu sudah mulai tergenang air itu di daerah perkotaan, di Kecamatan Bantaeng dan Bisapu ini. Apalagi kalau hujannya sudah 1 hari atau 2 hari, itu sudah berpotensi untuk menyebabkan banjir. Begitu, Pak. Mungkin pengaruh dari dari sungai apa mungkin dari sungai yang meluap atau bagaimana? Iya. Nah, itu biasa terjadi tuh Pak. Iya. Kira-kira bagaimana itu mengatasinya? Jadi memang kita perlu sedikit banyak butuh edukasi kepada masyarakat kita ini di Bantaeng untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya potensi resiko bencana, khususnya banjir yang kita cerita ini, Pak Kiai. Iya, betul. Jadi butuh edukasi seperti yang kita lakukan ini, apa namanya ini? Podcast. Edukasi, Ini edukasi untuk memberikan edukasi, informasi, inspirasi atau motivasi. Informasi, iya, bagaimana motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan atau kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Begitu, Pak Kiai. Jadi itu yang pertama, kalau memang kita mau mengatasi dan menghadapi segala potensi risiko bencana apapun itu, banjir dan lain-lain, memang harus kesadaran masyarakat dulu. Karena sebenarnya ini berbicara kebencanaan itu bukan hanya tanggung jawab kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama itu. Pak Kiai. Iya, semua elemen, semua unsur ini bencana merupakan tanggung jawab bersama. Hanya kebetulan di instansi kami ini ada kata-kata bencananya di situ, Badan Penanggulangan Bencana.